Mengejutkan apa yang dilakukan Atalia alias ibu cinta pasca Ridwan Kamil mengakui bahwa rumah tangganya rusak dan hancur karena Lisa Mariana. Hal itu terlihat dari postingan Atalia di akun sosial media pribadinya kemarin. Postingan Atalia tersebut di tengah memanasnya prahara antara Ridwan Kamil versus Lisa Mariana pasca Ridwan Kamil menutup pintu damai dan menolak restoratif justice yang sebelumnya ia tawarkan. Langkah Ridwan Kamil tersebut menimbulkan guncangan di pihak Lisa Mariana. Dari postingan di akun sosial media pribadinya, Lisa Mariana tampak menangis dan menjerit. Ia bahkan mengaku merasa lebih terhormat di penjara lantaran memperjuangkan status anaknya daripada menerima tawaran uang puluhan miliar dari Ridwan Kamil sebagai uang tutup mulut. Karena itulah Lisa Mariana tetap melakukan second opinion untuk tes DNA di Singapura hingga mengikuti saja proses hukum dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ridwan Kamil di Mabes Polri. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai Ridwan Kamil menutup pintu damai dengan Lisa Mariana yang sebelumnya ia tawarkan, lantas memilih untuk melanjutkan proses hukum dari laporan polisinya terhadap Lisa Mariana di Mabes Polri terkait dugaan pencemaran nama baik, di mana langkah mengejutkan tersebut diambil Ridwan Kamil karena merasa bahwa rumah tangganya dengan Atalia rusak gara-gara Lisa Mariana. Di sisi lain, di tengah panasnya polemik tersebut, Atalia alias ibu cinta tampak tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa. Tampak dari postingannya di akun sosial media pribadinya, tampak Atalia sedang mengunjungi seorang sosok yang tampak sangat dekat dengan dirinya, ngobrol bahkan memeluknya. Tidak lupa pada video tersebut, Atalia juga menulis caption, "Sehat selalu Maci sayang." Dalam postingan lainnya, tampak Atalia melanjutkan aktivitasnya untuk rapat paripurna di DPR RI bersama Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudi Sadewa. Dalam postingan di akun sosial media Atalia lainnya, ia masih melanjutkan aktivitasnya dengan melakukan rapat Zoom dengan pramuka kuartir daerah Jawa Barat. Selain aktivitas tersebut, Atalia juga tampak meluangkan waktunya untuk kumpul bersama sahabat-sahabatnya. Mereka sekedar berbagi cerita, bercandaria, hingga menikmati kuliner bersama, di mana tampak Atalia sangat menikmati momen berkumpul bersama dengan sahabat-sahabatnya ini. Di sisi lain, Lisa Mariana melalui akun sosial media pribadinya tampak merasa kesal atas sikap Ridwan Kamil yang kini justeru menolak berdamai dan menolak restoratif justice. Padahal sebelumnya pihak Ridwan Kamil lah yang menawarkan hal itu kepada Lisa Mariana.
Lisa pun mempertanyakan alasan Ridwan Kamil yang tiba-tiba berubah sikap dan haluan. Lantaran merasa putus asa, Lisa hanya meminta pihak Ridwan Kamil agar berhenti menyerang dirinya. Atau ia akan membongkar lebih dari 5 perempuan yang selama ini statusnya sama dengan dirinya. Sambil berderai air mata, Lisa Mariana bahkan mengaku sudah siap kedua anaknya menyandang status yatim. Karena itu pula, Lisa Mariana menolak tawaran uang 500 juta dari pihak yang mengaku dari Ibu Atalia dengan syarat bahwa Lisa harus membersihkan nama baik Ridwan Kamil dan diminta untuk berhenti membahas Ridwan Kamil lagi. Kemarin yang berstatement RJ itu PH-nya Bapak sendiri. Hari ini saya nggak bisa datang ke Barreskrim karena saya sakit. Ini saya baru bangun habis minum obat. Kenapa tiba-tiba jadinya menolak berdamai? Kenapa orang-orang bayarannya Bapak ngamuk-ngamuk? Apa belum dibayar? Ngamuk-ngamuk karena kita mau RJ, makanya berubah pikiran. Pak, saya udah nggak minta tanggung jawab, Pak. Dua-duanya anak saya yatim. Saya udah terima dicurangin, beneran deh. Nggak bakal gue nuntut apa-apa lagi. Tapi tolong dong ya. Udah, jangan serang kanan, serang kiri. Apa harus gue bongkar semuanya di sini? Cewek lebih dari 5. Capek kalau gue yang diserang mulu, gue capek. Nih ya, kemarin ada orang cewek lah pokoknya ya, bilang begini, Lisa, gue kasih 500 juta nih melalui si ibu gitu ya, melalui si ibu, tapi udah ya lu bersihin sama bapak, stop bahas bapak. Gua tolak. Karena mau ngapain dijembatanin orang? Kalau bisa langsung melalui sumbernya. Ya ini udah bukan masalah duit lagi. Gue udah bilang gue cuma pengen damai, hidup tenang, udah. Mau berapa angkanya juga bodo amat. Ya gue udah anggap anak gue dua-duanya itu anak yatim, gak punya bapak, tau gak? Gak apa-apa asal gue sehat. Kenapa Pak? Kenapa tiba-tiba gak mau RJ? Pada ngamuk orang bayaran bapak? Pada gak terima? Tak hanya itu, masih dalam postingan Lisa Mariana di sosial media, ia tampak sembari menjerit histeris dan menangis, mengaku dirinya merasa dicurangi oleh Ridwan Kamil. Kondisi itulah yang membuat Lisa Mariana bahkan merasa lebih terhormat di penjara lantaran memperjuangkan status anaknya daripada menerima sogokan uang puluhan miliar rupiah. Tapi sekarang, ketika dirinya tidak menuntut apa-apa lagi, dirinya justru merasa diserang dari segala penjuru oleh pihak yang ia duga adalah pendukung Ridwan Kamil. Hingga mentalnya jadi lelah, bahkan dirasanya sudah hampir gila. Yang Lisa Mariana sesalkan kini adalah sikap Ridwan Kamil yang sebelumnya meminta restoratif justice, tapi belakangan malah menolaknya. Dari informasi yang diperoleh Lisa dari kuasa hukumnya 2 hari lalu, Ridwan Kamil akan memberikan uang 10 miliar kepada Lisa Mariana sebagai ganti restoratif justice yang gagal. Namun tawaran tersebut justru ditolak mentah-mentah oleh Lisa Mariana karena ia tidak menuntut uang melainkan pengakuan akan status anaknya, karena uang bisa ia cari. Gue dicurangin, gue nggak apa-apa. Gue nggak minta apa-apa. Terus kalau misalkan gue pakai baju oranye juga nggak apa-apa. Gue terhormat karena gue lagi memperjuangkan hak anak gue saat itu. Tapi sekarang gue udah nggak minta apa-apa lagi, masih diserang juga. Lewat mana-mana, kanan kiri depan belakang, capek tahu. Mental gue gila. Salah emang orang miskin lawan orang kaya. Saya mendapat info dari lawyer saya bahwasanya restorasi justice Bapak akan memberi saya senilai 10 miliar. Tapi saya tidak peduli dengan itu, Pak. Dengan nominal saya hanya ingin hidup tenang. Saya ingin bekerja, berkarya untuk anak-anak saya. Begitu. Tapi kenapa
kenapa sekarang Bapak malah menolak untuk RJ? Kenapa Pak? Banyak oknum-oknum yang Bapak bayar itu marah ya Pak ya? Tidak terima ya Pak ya? Dan untuk kepada Bapak-Bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga Pak. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas Pak, disurati, dipanggil juga Pak, jangan hanya saya aja. Mengejutkan, aktivitas Atalia alias Ibu Cinta ketika Ridwan Kamil akui rumah tangganya rusak dan hancur gara-gara Lisa Mariana. Lantas, seperti apa pula pernyataan kuasa hukum Ridwan Kamil yang menyebutkan bahwa rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia rusak karena Lisa Mariana? Kian bergulir panas prahara antara Ridwan Kamil versus Lisa Mariana. Kasus yang sebelumnya dipicu adanya dugaan asmara terlarang di antara mereka kini kembali memanas. Pemicunya hasil tes DNA Ridwan Kamil dengan anak Lisa Mariana diumumkan tidak identik atau negatif. Hal itu rupanya mengubah taktik kubu Ridwan Kamil. Ya, Ridwan Kamil yang sebelumnya bersedia untuk restoratif justice bahkan mengusulkan perdamaian, 2 hari lalu justru menunjukkan sikap yang mengejutkan. Pihak Ridwan Kamil sebaliknya justru menolak berdamai, sehingga upaya mediasi pun deadlock. Ia ingin agar proses hukum atas Lisa Mariana di Mabes Polri terus dilanjutkan. Tujuannya agar kasus tersebut mendapat kepastian hukum dan Lisa Mariana mendapat efek jera dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Dengan kata lain, Ridwan Kamil ingin agar Lisa Mariana mendapat sanksi hukum termasuk di penjara. Terkait dengan second opinion tes DNA di Singapura yang disampaikan oleh Lisa Mariana, pihak Ridwan Kamil menolaknya dengan tegas. Menurutnya, tidak ada dasar hukumnya untuk dilakukan tes DNA ulang. Lantaran hal ini bukan terkait dengan penyakit. Kalau soal penyakit, pihak Ridwan Kamil persilahkan untuk melakukan second opinion. Tapi karena ini adalah tes DNA dalam rangka proses penegakan hukum dalam rangka penyidikan, maka menurut pihak Ridwan Kamil, tes DNA yang sudah dilakukan oleh Laboratorium Dokes Mabes Polri itu sudah dianggapnya final, sah, dan mengikat, serta bisa digunakan sebagai bukti untuk proses hukum selanjutnya. Pak Ridwan Kamil menolak mediasi. Kenapa? Karena dampak dari pencemaran nama baik yang dilakukan itu begitu dahsyat. Teman-teman mungkin sudah tahu. Karena memang ini yang luar biasa sekali dampaknya, sehingga Pak Ridwan Kamil memutuskan untuk meneruskan kasus ini sampai ke pengadilan. Pak Ridwan Kamil, sekali lagi kami nyatakan, beliau menyampaikan menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih untuk melanjutkan proses ini sampai tuntas. Agar apa? Agar berkepastian hukum. Itu yang paling penting yang disampaikan Pak Ridwan Kamil, juga menjadi efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Ridwan Kamil. Dengan kasus ini kan yang pasti memang dampak terhadap keluarga itu ada. Terkait dengan second opinion yang disampaikan oleh Lisa Mariana, kita sudah sampaikan menolak secara tegas. Kenapa? Karena tidak ada dasar hukumnya untuk tes DNA ulang. Ini bukan penyakit. Saya ingin sampaikan, ini bukan penyakit. Kalau penyakit silakan untuk second opinion. Tapi ini adalah tes DNA dalam rangka proses penegakan hukum, dalam rangka penyidikan. Jadi tes DNA yang sudah dilakukan oleh pihak Laboratorium Dokes itu sudah final, sah dan mengikat, dan bisa digunakan untuk bukti terhadap proses selanjutnya. Jadi kita tunggu aja, nanti ada gelar perkara dari pihak Bareskrim untuk menentukan statusnya seperti apa. Kira-kira Gelar perkaranya kapan? Kami belum tahu, tapi yang pasti ya dalam waktu dekat lah.
Menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, yaitu Muslim Jaya Butar-Butar, kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Lisa Mariana ini telah berdampak negatif terhadap rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia. Oleh karena itu, Ridwan Kamil memilih menutup pintu damai dengan Lisa Mariana, meski hal itu sebelumnya sempat diusulkan oleh pihak Ridwan Kamil. Kini pihaknya menunggu dari Bareskrim Polri seperti apa proses hukum selanjutnya terkait laporan polisi dugaan pencemaran nama baik yang telah ia layangkan sebelumnya. Apalagi bukti-buktinya sudah cukup, termasuk hasil tes DNA Ridwan Kamil dan anak Lisa Mariana yang justeru diumumkan tidak identik. Dengan kasus ini kan yang pasti memang dampak terhadap keluarga itu ada. Ya, gini, kalau itu ya sudah ini ya kita tunggu dari Bareskrim seperti apa proses kelanjutannya, karena ini kan memang kasus ini sebetulnya tidak susah untuk menaikkan statusnya. Kenapa? Buktinya sudah cukup. Tinggal sekarang kami percaya kepada Bareskrim Mabes Polri bisa bertindak profesional, bisa independen untuk menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya sampai selesai. Hari ini Pak Ridwan Kamil tidak bisa hadir karena memang beliau sedang di luar kota, ada pekerjaan yang beliau tidak bisa tinggalkan. Mengejutkan. Pengakuan kuasa hukum bahwa rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia rusak karena Lisa Mariana. Lantas, benarkah Lisa Mariana justru siap melanjutkan proses hukum terkait laporan polisi atas dirinya oleh Ridwan Kamil di Mabes Polri? Di tengah gembar-gembor pihak Ridwan Kamil untuk berdamai atau melakukan restoratif justice dengan Lisa Mariana. Ujung-ujungnya upaya mediasi kedua belah pihak 2 hari lalu justeru berujung deadlock. Menurut John Boy Nababan selaku kuasa hukum Lisa Mariana, mediasi berujung deadlock alias tidak ada titik temu antara kedua belah pihak lantaran pihak Ridwan Kamil justeru menutup pintu damai. Hal ini membingungkan pihak Lisa Mariana. Karena itu, pihak Lisa Mariana menyerahkan semua proses selanjutnya kepada Bareskrim Polri mengikuti proses laporan polisi dari Ridwan Kamil. Diungkapkan pula bahwa terkait ketidakhadiran Lisa Mariana di Mabes Polri 2 hari lalu, lebih karena dirinya tengah menderita sakit, dan menurutnya terkait second opinion test DNA di Singapura, pihak Lisa Mariana tetap akan melakukannya, meski Ridwan Kamil terus menyatakan menolaknya. Yang jelas untuk mediasi deadlock. Jadi kita serahkan semua nanti proses-prosesnya ke Bareskrim seperti apa ke depannya. Hari ini saya mewakili klien saya Lisa Mariana karena kebetulan hari ini tidak bisa hadir karena tadi katanya sakit. Jadi kita mewakili untuk undangan Bareskrim. Agendanya hari ini mediasi. Seharusnya Lisa mau hadir. Cuman karena tadi pagi dibilang katanya greges badannya meriang, jadi nggak hadir. Jadi bukan gara-gara karena RK nggak hadir terus dia nggak hadir. Apapun nanti hasilnya tetap kita jalanin. Kan seperti saya bilang main terus. Ini kan masalah aib. Semakin besar nanti di pengadilan semakin bagus buka terlebar semua biar tahu. Jadi di sini jangan memojokkan satu klien. Tapi di sini dengan perkara Lisa ini membuka bagaimana maskulinnya seseorang akhirnya terbuka di dalamnya itu seperti apa bobroknya. Kalau tes DNA kita pasti second opinion itu akan tetap kita jalankan. Kalau masalah perdamaian ya teknis lah itu. Bahwa isi rekam medis tes DNA itu adalah milik Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Namun yang di narasi yang di atas itu dibilang sebagian mirip Lisa Mariana, sebagian tidak mirip Ridwan Kamil. Ini tubuh saya sebagai contoh. Ada perpaduan perkawinan antara ayah saya dengan ibu saya. Berarti tes DNA yang ada di tubuh saya 50% pasti mirip dengan ibu saya. 50% lagi mirip dengan ayah saya. Nggak mungkin dong 100% dengan ibu saya atau 100% dengan ayah saya. Berarti pendapat dari penelitian benar. 1000% itu anak RK. Itu menurut pendapat Lisa Mariana. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.